Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-ikhwah wal akhwat jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang kepada kita, nikmat yang tak terbilang, yang mengharuskan kita harus menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan di dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit dari hamba-hamba yang bersyukur. Maka berusahalah untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya hamba yang bersyukur itu adalah termasuk golongan yang sedikit. Ini adalah pertemuan atau majelis yang kedua kita membaca kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali An-Najdi Al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan kemarin kita telah membaca muqaddimah yang pertama, dan kita telah menyebutkan bahwa kita al-usul thalatha ini, al-usul ini secara garis besarnya terdiri dari yang pertama muqaddimah, yang kedua isi kitabnya, kemudian yang ketiga adalah penutup dari kitab ini, yang dimana muqaddimah itu terdiri dari tiga pendahuluan, dan telah kita baca pada pertemuan kemarin. Pendahuluan pertama yaitu 4 masail, 4 perkara yang wajib bagi kita seorang muslimah untuk mengetahuinya. Yang pertama adalah ilmu, yang dimaksud di sini adalah pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya, nabinya, dan agama Islam dengan beserta dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua adalah beramal. Kemudian yang ketiga adalah berdakwah. Kemudian yang keempat adalah bersabar di atas gangguan tak kala kita berusaha untuk menjadi hamba yang berilmu, mengamalkan ilmu, berdakwah di atas ilmu. Ini yang keempat, bersabar di atas gangguan tersebut. Dan penulis telah menyebutkan dalil adalah surat Al-Asr. Setelah itu penulis menyebutkan dua perkataan a'imah, yaitu perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yang dimana perkataan Imam Al-Bukhari ini babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya yang namanya ilmu, pentingnya yang namanya seseorang itu berilmu sebelum berucap dan beramal. Kita masuk pada muqaddimah yang kedua dari perkataan penulis yang memiliki kitab atau memiliki matan kitabnya di net, itu ada PDF-nya, bisa di-download. Ya, kita masuk pada muqaddimah yang kedua
Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "Ailam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalath masail wal 'amal bihinna." Ilam, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Kita telah menyebutkan kemarin bahwasanya ilmu itu dibangun di atas rahmah, kasih sayang antara seorang pengajar dan seorang murid. Kemudian kata beliau bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 perkara dan beramal dengannya. Dan juga kita telah menyebutkan bahwasanya ilmu itu ada yang namanya hukumnya wajib untuk dipelajari. Wajib itu ada 2, wajib aini dan wajib kifai. Wajib aini adalah ilmu yang tidak boleh diperwakilkan untuk mempelajarinya, seperti ilmu tentang tauhid. Ilmu yang kita baca ini adalah ilmu yang wajib kita mempelajarinya karena berkaitan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mana mentauhidkan Allah itu adalah perkara wajib bagi seorang muslim. Jadi ilmu yang berkaitan dengan tauhid itu hukumnya wajib aini. Begitu pula dengan ilmu tentang salat, puasa, karena semuanya hukumnya adalah wajib, maka wajib aini untuk mempelajarinya. Apa 3 perkara atau permasalahan yang wajib untuk kita mempelajarinya ini? Yang pertama, kata penulis, al-ula, anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Wa dalilu qawluhu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdahu wabila. Ini yang pertama, kita terjemahkan dulu. Allah khalaqana, bahwasanya Allah telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan Dia juga telah memberikan kita rezeki. Walam yatrukna hamala, tidaklah Allah meninggalkan kita hamala begitu saja, terlantar. Bal arsala ilaina rasula, akan tetapi bahkan Allah mengutus kepada kita utusan. Faman ata'ahu dakhala al-jannah, siapa yang dia taat kepada utusan tersebut maka dia akan masuk surga. Wa man 'asahu, siapa yang dia bermaksiat tidak taat kepadanya, dakhala an-nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan dalilnya adalah firman Allah, inna arsalna ilaikum, sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian rasulah, utusan, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian, kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun itu utusan, fa'asa fir'aunur rasul, dan Fir'aun itu bermaksiat kepada utusan tersebut, maka kami siksa dia, fa'akhadnahu akhdahu wabila, kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Perhatikan faedah yang dari perkara yang pertama setelah perkara yang keempat yang wajib kita mempelajarinya dari ilmu yang diajarkan kepada kita dari kitab As-Salasatul Usul ini, bahwasanya Allah khalaqana, Allah Subhanahu wa taala Dia yang telah menciptakan kita. Wa razaqana, Dia telah memberikan rezeki kepada kita. Ini memberikan isyarat kepada kita tentang apa? Tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Tauhid ada 3. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, kemudian yang ketiga tauhid al-asma wa sifat. Tauhid ar-rububiyah adalah menunggalkan Allah pada perbuatan-perbuatannya.
Ya, simpel pengertian. Tauhid ar-rububiyah mengisahkan atau meninggalkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Seperti mencipta, apa yang disebutkan oleh penulis, memberikan rezeki, perbuatan Allah kita tinggalkan. Itulah tauhid ar-rububiyah. Dan tauhid ar-rububiyah ini adalah tauhid yang mengharuskan kepada tauhid yang kedua. Apa itu tauhid yang kedua? Tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhid al-uluhiyah? Meninggalkan Allah pada perbuatan-perbuatan hamba. Iya. Simpel juga pengertiannya. Apa itu tadi tauhid al-rububiyah? Meninggalkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Kalau tauhid al-uluhiyah, meninggalkan Allah pada perbuatan-perbuatan hamba yang berkaitan dengan ibadah. Ya, itu adalah tauhid al-uluhiyah. Jadi tauhid ar-rububiyah ini itu apa? Mengharuskan seseorang untuk mentauhidkan Allah dari tauhid al-uluhiyah. Ya. Karena Allah yang telah memberikan kita rezeki, satu-satunya yang telah memberikan kita rezeki, yang telah menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Ya. Dan seharusnya apa? Kalau Allah satu-satunya melakukan perkara-perkara tersebut, seharusnya ibadah yang kita lakukan itu juga apa? Diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tauhid ar-rububiyah mengharuskan apa? Tauhid al-uluhiyah. Ya. Walam yatrukna hamala. Akan tetapi Allah tidak meninggalkan begitu saja. Begitu, ya kita begitu saja ya, terlantar. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dan mengharuskan kita hanya beribadah kepadanya, ya, maka lihat faedah dari penulis, maka bal arsala ilaina rasulah wa lam yatrukna hamala. Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Ya, tidak ya, ditinggalkan terlantar, tapi Allah mengutus kepada kita utusan. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tauhid ar-rububiyah mengharuskan tauhid ar-uluhiyah, iya, harusnya kita menyerahkan ibadah kepada Allah. Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah tidak meninggalkan kita begitu saja, tapi Allah mengutus utusan untuk apa? Mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada jalan beribadah kepada Allah kecuali jalan yang telah ditunjukkan oleh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ini? Iya. Kemudian kata penulis, "Faman ata'ahu dakhala jannah, wa man 'asahu dakhala nar." Siapa yang dia taat kepada utusan ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa yang dia tidak taat, bermaksiat, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, iya, dia taat kepada utusan Allah pada pokok dakwahnya. Apa pokok dakwah dari utusan Allah? Yaitu tauhid. Yaitu tauhid. Siapa yang dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati di atas tauhid, mati di atas tauhid, dan dia tidak jatuh pada dosa-dosa besar, maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Ya. Atau dia jatuh pada dosa-dosa besar, tapi masuk pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga akan masuk surga. Ya, maksudnya di awal, tidak diakhirkan. Ya.
Jadi maksud dari di sini siapa yang taat kepada utusan Allah dia akan masuk surga. Ya, dia adalah hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah hamba yang bertauhid. Dia taat kepada pokok dakwah utusan Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tinggal dilihat orang yang masuk surga itu ya terbagi menjadi dua. Ada yang masuk di awal dan ada yang masuk di akhirkan. Yang masuk tanpa adab dan tanpa hisab. Siapa dia? Yang telah kita sebutkan tadi. Siapa yang dia mati di atas tauhid dan tidak jatuh pada dosa-dosa besar, maka dia akan masuk surga di awal, tanpa siksaan, tanpa apa? Hisab. Kita tidak mengatakan insya Allah, karena ini adalah hukum. Ini adalah hukum. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh guru kami kalau mengajarkan kitab tauhid. Ini bukan apa? Kita tidak mengatakan insya Allah, karena ini adalah hukum. Dan dia akan masuk surga di awal. Tapi jika dia jatuh pada dosa-dosa besar, perbuatan zina, mencuri, ghibah dan selainnya, tapi dosa-dosanya ini berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia juga masuk surga di awal. Di awal, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tak kala seorang hamba memiliki dosa-dosa besar tidak masuk di bawah kehendak Allah, maka masuk surganya dia yang kedua diakhirkan. Tapi dia mati di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mati di atas mentauhidkan Allah, tapi dosanya dosa besarnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, tapi mengampuni dosa selain kesyirikan liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi dosa-dosa besar itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita mengatakan kepada pelaku zina, selama dia muslim itu penghuni neraka Allah. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan dosa besar. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu apakah dosanya diampuni oleh Allah atau tidak, dan tidak ada penjelasan bagaimana dosa-dosa kita, dosa-dosa besar kita itu akan diampuni oleh Allah kelak pada hari pembalasan. Intinya semuanya kita mengharap dosa yang telah kita jatuh padanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi namanya seorang muslim, kalau dia tahu, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini siapa yang dia taat kepada utusan Allah, maka dia akan masuk surga. Apakah masuknya di awal atau di akhir? Paham ini? Waman ata'ahu waman asahu dakhalan nar. Siapa yang dia bermaksiat, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Yang dimaksud maksiat di sini apa? Dia bermaksiat pada pokok dakwah utusan Allah. Itu apa? Dia melanggar perkara tauhid. Dia jatuh pada kesyirikan. Dia mati, meninggal di atas kesyirikan, belum sempat bertobat kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata penulis, dalil qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah, inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian utusan
syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun utusan tersebut. Fa'asa Fir'aun Rasul, Fir'aun itu bermaksiat kepada Rasul, fa'akhadna akhadha wabila, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Iya. Yang menjadi titik pendirian di sini, iya, bahwasanya Fir'aun itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bermaksiat kepada siapa? Ya, utusan yang diutus kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula siapa yang dia bermaksiat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pokok dakwanya, yaitu pada pokok tauhid, dia melanggar dari tauhid tersebut, jatuh pada kesyirikan, maka apa? Akan disiksa juga sebagaimana Fir'aun itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Iya. Ini yang pertama. Saya ulangi, iya. Kemarin tidak ada yang sistem diulangi ya. Tidak apa-apa kita ulangi sekarang. Saya lebih memahamkan. Iya. Pada pokok pertama ini, pada yang pertama ini, ya, penulis memperkenalkan kita yang namanya tauhid rububiyah, mengharuskan apa? Tauhid al-uluhiyah. Iya. Tauhid al-uluhiyah. Allah telah menciptakan kita dan mengutus utusan tersebut untuk mengajarkan kepada kita yang namanya ibadah, yang mengajarkan kita kepada kita yang namanya ibadah. Siapa yang dia taat kepada utusan Allah, dia akan masuk surga, dan siapa yang dia bermaksiat, maka dia masuk ke dalam neraka. Maksudnya taat di sini apa? Ya, taat kepada pokok dakwah. Dia adalah hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud maksiat di sini adalah dia adalah hamba yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Syekh, "Anallah la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun bi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun, wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ayyushraka ma'ahu ahadun, disekutukan bersama dia dengan sesuatu apapun, bi ibadatihi, pada peribadahan kepadanya, la malakun muqarrabun, tidaklah malaikat yang didekatkan, tidak pula wala nabiyyun mursalun, tidak pula nabi yang diutus. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, bahwasanya masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah sama sekali kalian berdoa kepada Allah, kepada Allah bersamaan kalian, atau jangan sama sekali kalian berdoa kepada selain Allah bersamaan kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua ini merupakan apa? Perkara lanjutan dari apa yang telah disampaikan penulis dari perkara yang pertama. Perkara yang pertama, kita mentauhidkan Allah dari perkara rububiyahnya, yang dimana Allah mengutus utusan agar kita mentauhidkan Allah pada perkara uluhiyahnya, pada perkara ibadah kita, mengajarkan kepada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada perkara yang kedua ini, penulis menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali ridho kalau kita beribadah kepada Allah, kita juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu adalah malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan dalilnya adalah wa annal masajida lillah, bahwasanya masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah bersama kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dalil yang disampaikan oleh penulis di sini, yang pertama penetapan bahwasanya masjid itu hanya untuk Allah semata. Hanya untuk Allah semata. Kemudian yang kedua, tidak boleh sama sekali berdoa kepada selain Allah bersama kita berdoa kepada Allah. Dan maksud berdoa di sini ada dua. Karena doa itu ada dua. Yang pertama doaul ibadah, kemudian yang kedua doaul masalah. Masuk semua. Apakah doaul ibadah atau doaul masalah? Apa itu doaul ibadah? Apa itu doaul ibadah? Itu adalah mutlaqul ibadah. Kalau kita melakukan ibadah, itulah doa. Juga disebut doa. Kita sholat, doa. Kita berpuasa, doa. Kita melakukan zakat, doa. Mutlaqul ibadah. Ibadah secara mutlak. Ibadah secara mutlak. Kenapa disebut doa? Karena tak kala kita melakukan ibadah, apa yang kita harapkan? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebut mutlaqul ibadah. Ibadah apa yang kita lakukan itu apa? Artinya apa? Doa. Begitupun doa yang kedua, doaul masalah. Dengan apa? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah hal yang baik kepadaku, berikanlah mudahkanlah urusanku. Itu doa masalah. Jadi fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan sama sekali kalian berdoa, apakah itu adalah doa ibadah atau doa masalah, kepada selain Allah bersama kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sama sekali tidak ridho. Ini perkara yang kedua yang disampaikan oleh penulis kepada kita. Dari perkara yang pertama, kita apa? Mentauhidkan Allah dari segi rububiyahnya yang mengharuskan kita untuk mentauhidkan Allah pada segi uluhiyahnya, yang dimana Allah mengutus utusan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penulis mengajarkan kepada kita tidak boleh sama sekali kita melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ini yang kedua? Kemudian kita bicara yang ketiga. Ini yang ketiga. As-salisah, qala Syekh rahimahullahu taala as-salisah. Yang ketiga, anna man ata'a Rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalah man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Wadalilu qawluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aqraba qarib walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Yang ketiga, bahwasanya siapa yang dia taat kepada Ar-Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, Allah dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu lahu muwalah, tidak boleh bagi dia muwalah. Untuk apa? Loyalitas. Mencintai, menolong
man hadallahu wa rasulahu, siapa yang dia memusuhi Allah dan utusannya, walau kana aqraba qaribin, walaupun dia adalah orang yang paling terdekatnya, kerabat yang paling terdekatnya. Dan dalilnya adalah firman Allah, la tajidu qaum, engkau tidak akan mendapatkan sebuah kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, yuwaduna man hadallah, yang mereka saling cinta mencintai kepada orang yang memusuhi Allah wa rasulah dan rasulnya, walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka, atau abna'ahum, atau anak-anak mereka, atau ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, atau asyiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah yang Allah telah tetapkan di dalam hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhin min, Allah kuatkan mereka dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannat, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya. Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi hum muflihun, ketahuilah bahwasanya golongan Allah mereka yang beruntung. Perkara yang ketiga ini, perkara yang wajib yang harus kita mengetahuinya dan beramal dengannya, adalah kita harus berlepas diri kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak cukup kita mentauhidkan Allah, tidak cukup kita mengikuti utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi harus berlepas diri dari orang yang memusuhi siapa? Allah dan Rasulnya. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan selanjutnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya dari pengertian Islam. Apa pengertian Islam? Al-Islam billah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu lahu minasyirki wa ahli. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Apa itu Islam? Al-Islamu lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan melakukan at-ta'ah, ketaatan. Tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Ketika itu adalah perintah, dilaksanakan. Ketika itu adalah larangan, ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, bara'ah, berlepas diri minasyirki wa ahli, dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Harus berlepas diri. Bagi siapa yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada faedah dari Syekh Sulaiman Al-Ruhaili rahimahullah taala, karena ini adalah mungkin masih membekas di kalangan orang-orang kafir dan sebagian dari kalangan kaum muslimin. Itu apa? Piala dunia. Ini ada keterkaitan dengan pelajaran kita tentang mencintai orang-orang kafir. Mencintai orang-orang kafir. Mencintai orang kafir itu berapa derajat? Kata beliau, kalau mencintai yang berkaitan dengan perkara agamanya, ini adalah perkara yang mengeluarkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau mencintai berkaitan dengan perkara duniawi, berkaitan dengan perkara duniawi, seperti dia mencintai seorang
karena dia mahir pada pekerjaan. Ya, kata beliau ini juga perkara ya tidak sampai perkara mengeluarkan agama dan perkara yang diharamkan. Mencintai orang kafir karena perkara dunia. Ya. Kemudian mencintai orang kafir ya karena maksiat. Misalkan orang kafirnya bagus suaranya, bukan karena perkara agama. Ya, bagus suaranya menyanyi. Ya. Kalau menyanyi apa? Ibadah atau maksiat? Maksiat. Ya, maka ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk pada dosa besar. Tapi mencintai orang kafir ya, bukan perkara agamanya, bukan perkara maksiat, tapi perkara mubah. Iya, karena dia mahir melakukan sepak bola. Beliau sebutkan namanya Messi atau Ronaldo. Iya. Kata beliau, iya, karena ini adalah untuk menutup pintu jalan untuk keharaman, maka pendapat yang benar adalah pendapat para ulama ini juga diharamkan. Maka hati-hati. Iya, mencintai siapa? Orang kafir meskipun dalam perkara mubah. Iya, maka para ulama ada yang mengharamkan. Paham ini? Iya. Adapun perkara kecintaan, iya, bukan karena adalah perkara darurat atau tabiat, perkara tabiat, maka ini apa? Maka seorang tidak disiksa darinya, sebagaimana seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam tatkala anaknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Nuh, inna bani min ahli, ya Allah, semuanya anakku itu apa? Dari termasuk keluarga. Termasuk keluarga. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai pamannya Rasulullah, berusaha untuk apa? Memohonkan ampun pamannya Abu Thalib. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Begitu pula juga Rasulullah SAW meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menjenguk atau berziarah kepada kuburan ibu atau orang tua beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau minta izin juga untuk memohonkan ampun ibunya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Jadi perkara tabiat, cinta tabiat itu apa? Seorang tidak disesali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalilnya jelas. Apa yang disampaikan oleh penulis? La tajidu qaum. Iya. Engkau apa? Tidak akan mendapatkan sebuah kaum yuwaduna man hadallah yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah wa rasulah. Yang kaum ini adalah beriman kepada Allah, begitu pula hari kemudian dia saling cinta mencintai kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Selesai kita dari mukaddimah yang kedua, kita ulangi secara ringkas bahwasanya yang pertama apa tadi? Penulis memperkenalkan kita tentang tauhid ar-rububiyah, Allah menciptakan kita, yang dimana tauhid ini mengharuskan apa? Kita mentauhidkan Allah secara perkara dari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Nanti dari mukaddimah yang ketiga kita akan sedikit mengulangi pergantian tauhid ini supaya lebih mantap lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk tauhid al-uluhiyah, maka Allah mengutus utusannya yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita beribadah. Kemudian perkara yang kedua, kalau kita telah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah pada perkara rububiyahnya, maka sama sekali kita tidak boleh serahkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, siapa dia mentauhidkan Allah dan benar pengikutnya kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, dan
dia tidak beribadah kepada selain Allah, maka dia juga harus berlepas diri kepada siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Semua waktu belum ya. Ya. Kemudian kita baca mukadimah yang ketiga, yang dimana asal dari awal kitab As-Salasatul Usul ini dimulai dari apa? Mukadimah yang ketiga ini. Adapun mukadimah yang pertama dan kedua yang telah kita baca itu adalah asalnya kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab yang bersendirian, yang terpisah, tapi salah satu dari murid-murid beliau menggabungkan sehingga kita mendapatkan kitab apa yang kita baca sekarang. Kita baca mukadimah yang ketiga. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "I'lam arsadallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahhidun wa 'azama ma amarallahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah wa 'azama ma naha anhu asy-syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ah wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu untuk taat kepadanya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan penulis mendoakan orang yang membaca bukunya. Maka seharusnya kita sebagai seorang guru juga mendoakan murid kita. Mendoakan murid-murid kita. Apa yang diajarkan oleh penulis setelahnya, annal hanifiyyah millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Yaitu an ta'budallaha wahdahu, engkau beribadah kepada Allah semata, mukhlishan lahu-d-din, engkau mengikhlaskan bagi Allah agama itu. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, maka demikian itulah Allah memerintahkan seluruh manusia apa itu? Untuk apa? Beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan agama itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka untuknya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, agar mereka beribadah hanya kepadaku. Wa makna ya'budun yuwahhidun, dan makna ya'budun adalah yuwahhidun, yaitu mentauhidkan aku. Wa 'azama ma amarallahu bihi at-tauhid, dan perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, dan dia adalah menunggalkan Allah bil ibadah, terhadap ibadah. Wa 'azama ma naha anhu asy-syirku, dan perkara yang paling besar yang Allah larang darinya adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, dan dia adalah da'watu ghairihi ma'ah, berdoa kepada selain Allah, ma'ah bersama dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan beribadahlah kepada Allah semata, dan janganlah kalian menyekutukan Allah syai'an dengan sesuatu apapun. Bagaimana kita lanjutkan atau adzan dulu? Lanjut atau adzan dulu? Lanjut. Perhatikan yang memiliki kitab Annal hanifiyyah millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah adalah agama dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-hanifiyah itu memiliki dua makna. Ada makna umum dan ada makna khusus.
Dan makna umumnya adalah Islam, adalah agama Islam. Dan makna secara khususnya adalah al-iqbal Allah wal irad amma siwa. Yang secara khususnya menghadap kepada Allah dan berpaling kepada selain Allah. Itu al-hanifiyah. Di mana asalnya makna umumnya apa? Agama Islam. Yang dimana agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agama Islam. Jadi seluruh Nabi dan utusan Allah Rasulullah Subhanahu wa taala itu apa? Seluruhnya dia beragama dengan agama Islam. Seluruhnya beragama dengan agama Islam. Tapi kenapa Hanifiyah disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Dijelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya, dijelas dengan bapaknya para nabi. Karena nabi-nabi yang ada setelah Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Hanifiyah millat Ibrahim, yaitu anta'budallah wahdah, engkau beribadah kepada Allah semata, mukhlishallahu din, mengikhlaskan bagi Allah itu agama. Di sini engkau beribadah kepada Allah semata. Apa pengertian ibadah? Pengertian ibadah ada dua. Ada makna secara umum dan ada makna secara khusus. Makna secara umumnya apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Itu makna secara umumnya. Sebuah nama yang mencakup apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala minal aqwal wal a'mal, berupa ucapan dan perbuatan yang nampak dan tidak nampak. Nanti pada usul yang pertama kita akan menemukan dhawabit, atau ketetapan bagaimana sebuah perkara itu disebut ibadah. Ini pengertian secara umumnya. Bila sebuah nama yang mencakup apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah berupa ucapan dan perbuatan yang nampak dan tidak nampak. Jadi seperti salat, ibadah, takut kepada Allah, ibadah, cinta kepada Allah, ibadah. Apa kaidahnya kenapa dia disebutkan ibadah? Nanti pada tempatnya kita sebutkan. Ini pengertian secara umumnya. Adapun pengertian secara khususnya, tak ada makna atau lafaz dari ibadah, di antara maknanya sebagaimana dari tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, maknanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada lafaz ibadah, di antara maknanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa makna ya'budun, ketika beliau membawakan firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, wa makna ya'budun yuwahhidun. Dan makna ya'budun yuwahhidun. Jadi makna ibadah di sini yuwahhidun, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ibadah ada dua, makna umum dan makna khusus. Makna khususnya yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa pengertian tauhid? Pengertian tauhid juga ada dua. Ada makna umum dan ada makna khusus. Kalau makna umum, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ifradullah bima ikhtassa bih. Menunggalkan Allah terhadap
kekhususan Allah. Ini makna umumnya. Meninggalkan Allah, meninggalkan Allah dari perkara kekhususan Allah. Adapun makna secara bahasanya wahada yuhidu tauhidan, menjadikan satu. Tapi makna umumnya mentauhidkan Allah terhadap kekhususan Allah. Kekhususan Allah ada 3. Apa itu? Yang pertama rububiyah Allah, yang kedua uluhiyah Allah, kemudian yang ketiga al-asma was sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid ada 3, tauhid al-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma was sifat. Sampai jam berapa kita berhenti? Bisa sampai jam berapa? Namanya selesai mukadimah yang ketiga. Tidak apa-apa ya, baru kita azan baru salat. Sepakat ya? Iya. Kalau yang lapar-lapar pahami sedikit, sama-sama belum makan semua. Iya. Jadi, yang namanya tauhid secara makna secara umum menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kekhususan Allah. Dan kekhususan Allah itu ada 3. Ada rububiyahnya, uluhiyahnya, ada asma wa sifatnya. Adapun rububiyah yaitu apa tadi? Menunggalkan Allah pada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tunggalkan perbuatan Allah. Allah mencipta, satu-satunya yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala perbuatan Allah kita yakini satu-satunya yang melakukannya adalah Allah, tidak ada campur tangan dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun uluhiyah, dari uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tunggalkan kita tunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan hamba yang terkait dengan ibadah. Jadi kalau ada perbuatan kita yang terkait dengan ibadah, itu apa? Harus ditunggalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apa? Berdoa, ruku, sujud, takut, cinta, tawakal. Nanti pada usul yang kedua, nanti di situ ada, kalau tidak salah ada 19 jenis-jenis ibadah. Penulis akan sebutkan kepada kita. Nanti kita akan mudah bisa dirinci dengan sebagaimana yang diajarkan oleh guru kami hafizahullah ta'ala. Adapun al-asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi nama dan sifat-sifatnya, yaitu apa? Kita menunggalkan Allah pada nama dan sifat-sifatnya dengan cara tidaklah kita memberi nama dan atau mensifati Allah kecuali apa yang telah Allah namakan dan sifatkan terhadap dirinya, atau apa yang utusannya berikan nama kepada Allah dan sifatkan terhadap dirinya. Jadi nama dan sifat Allah itu apa? Hanya bisa diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Berbeda dengan hukum. Kalau hukum apa? Ada 4. Bisa diambil dari Al-Quran, bisa diambil dari hadis-hadis Rasulullah. Dan yang ketiga ijma' kaum muslimin. Yang keempat apa? Qiyas yang benar. Adapun nama dan sifat-sifat Allah hanya bisa diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau para ulama mengkaitkan min ghairi takyifin, tidak boleh membagaimanakan.
Kalau kita mensifati Allah, tidak boleh kita membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana turunnya, bagaimana tangannya, bagaimana wajahnya, itu tidak boleh. Kemudian tamtsilin atau mempermisalkan. Mempermisalkan tangan Allah seperti tangan ini. Turunnya Allah seperti turunnya ini. Turunnya. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu apa? Lafaz al-Arabi. Lafaz bahasa Arab. Jadi dimaklumi maknanya. Tangan-tangan. Tapi membagaimanakan itu tidak boleh. Tapi mempermisalkan itu juga tidak boleh. Itu berkaitan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak boleh apa? Tidak boleh tahrif. Memalingkan maknanya. Makna tangan dipalingkan makna kekuasaan. Turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, maknanya apa? Turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tidak boleh menolak dari makna yang ada di pada apa? Lafaz bahasa Arabnya. Lafaz bahasa Arabnya. Ini berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang luas. Ini kita cuma sebutkan seringkas-ringkasnya. Ini pengertian tauhid secara umum. Meninggalkan Allah terhadap kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan Allah ada tiga, ada rububiyah Allah, yang kedua uluhiyah Allah, yang ketiga al-asma, sifat nama-nama dan sifat-sifatnya. Adapun pengertian tauhid secara khusus itu kembali kepada apa? Makna tauhid al-uluhiyah. Meninggalkan Allah Subhanahu wa taala pada ibadah seorang hamba. Jadi kebanyakannya tak kala diajak untuk bertauhid, apa yang dimaksud? Untuk meninggalkan Allah pada perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kitab tauhid, kitab yang membahas tentang tauhid yang dikarang juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan tauhid di sini yang dimaksud oleh penulis adalah tauhid al-uluhiyah. Ini pengertian tauhid. Anta budallah wahdah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita telah menyebutkan pengertian ibadah. Begitu pula juga kita telah menyebutkan pengertian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan bagi Allah itu agama. Apa ikhlas? Apa pengertian ikhlas? Apa pengertian ikhlas? Ikhlas secara bahasa itu artinya murni, bersih. Ikhlas, nama ikhlas bersih dan murni. Di antaranya yang menunjukkan maknanya adalah firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 66, bahwasanya nama ikhlas itu bermakna bersih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labana khalisan sa'iban lisyarbi. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Nusqikum mimma fi butuni, kami beri minuman kepada kalian dari apa yang ada di dalam perutnya. Min baini farsin, di antara kotoran, wa damin, dan darah, ada labana, minuman berupa susu, khalisan, yang bersih, sa'igan lisyaribin, yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminum.
Ya, jadi makna ikhlas secara bahasa umum. Ya, lalu secara istilahnya ya, adalah tasfiyatul qalb min iradati ghairillah. Tasfiyatul qalb min iradati ghairillah. Membersihkan hati, ya, dibersihkan hati min iradah, dari keinginan ghairillah, terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Ya. Apa yang kita inginkan kepada selain Allah itu dibersihkan. Ya, kehidupan dunia, ya, pujian dari mereka, semuanya dibersihkan. Ingin dilihat, ingin dengar, semuanya dibersihkan. Itu ikhlas. Dan perkara keikhlasan ini adalah perkara yang sangat berat. Sangat berat. Benar-benar berat. Kenapa berat? Karena tabiatnya manusia ingin dipuji, ingin disenangi, ingin dianggap. Tapi yang namanya ikhlas harus dibersihkan dari seluruh hal-hal tersebut. Tabiatnya kita ingin dipuji, ya tidak? Ada orang yang tidak mau dipuji di sini. Namanya tabiat, perkara yang muncul dari hati. Namanya berat memang. Maka kata para ulama, tidaklah saya mengobati sesuatu yang paling berat dariku, tidaklah melainkan adalah perkara niat, keikhlasan. Karena niat ini apa? Berubah. Perkara berat. Dan juga perkataan para ulama, kata dia, a'udzu bisyai'in fid dunya al-ikhlas. Perkara yang berat di dunia adalah perkara keikhlasan. Wa kama ditahidu fi isqati riya, betapa sungguh saya telah berusaha untuk menjatuhkan perkara riya ini di dalam hatiku. Akan tetapi karena yang butuh di laun ahad, tiba-tiba dia muncul dari warna yang lain. Kita berusaha ikhlas di sini, ternyata ada perkara yang lain yang munculkan kita perkara tidak ikhlas. Ini perkara keikhlasan. Kemudian kata penulis, Anal Hanifiyah millat Ibrahim, bahwasanya Hanifiyah adalah agamanya Nabi Ibrahim. Apa itu? Kita telah menyebutkan Hanifiyah adalah agama Islam, dan atau makna khususnya menghadap kepada Allah, berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama Nabi Ibrahim apa? Anta'budallaha wahdah, engkau beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan bagi Allah agama tersebut. Wabidzalika amarallahu jami'an nas, maka dengan itulah Allah merintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka untuknya, itu untuk tauhid, yaitu beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan bagi Allah agama itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Dan kata penulis, wa makna ya'budun, dan makna ya'budun diwahidun, yaitu mentauhidkan aku. Maksud dari makna ya'budun ini makna secara, dari pengertian ibadah, makna secara khusus. Ama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Mereka harus mentauhidkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hikmah, keharusan atau hikmah dari penciptaan kita untuk apa? Mentauhidkan Allah. Dan dari keharusan dari hikmah tersebut apa? Perintah untuk mentauhidkan Allah. Jadi kita diperintah untuk mentauhidkan Allah, dan kita juga dicipta untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis,
Wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid, dan perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah perkara tauhid. Wa huwa ifradullah bil ibadah, dan dia adalah menunggalkan Allah, menunggalkan Allah terhadap ibadah. Ini apa? Menunggalkan Allah terhadap ibadah. Pengertian tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Adapun pengertian tauhid al-uluhiyah, maksudnya tauhid secara khusus apa? Kembali kepada makna tauhid al-uluhiyah. Jadi penulis di sini mengartikan tauhid dari apa? Pengertian tauhid secara khusus. Adapun secara umumnya tadi apa? Menunggalkan Allah terhadap kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu ma nahaa asy-syirk, dan perkara yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu bil iman wa dalil qaul ta'ala wa aqulullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Mungkin ucapan yang terakhir ini insyaallah kita akan lanjutkan hari Sabtu pada subuh, karena masih agak sedikit ada penjelasan yang mungkin harus kita sampaikan supaya perkara tauhid dan kesyirikan ini betul-betul kita berikan perhatian khusus terhadap diri kita untuk mempelajari yang namanya tauhid dan kesyirikan. Yang namanya tauhid dan kesyirikan. Karena tadi kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin insyaallah kita cukupkan, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, dan kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kitab ini dengan penjelasan yang ringkas. Dan untuk malam hari ini kita telah menyelesaikan mukadimah yang kedua, ketiga masail, kemudian kita hampir menyelesaikan mukadimah yang ketiga, dan setelah kita akan masuk pada usul yang pertama sekali. Naktabi bil-qadar. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.